Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pecinta keuangan, ya sahabat-sahabat setia Nuansa Official dimanapun kalian berada. Kini saya akan membahas tentang bagaimana jika kita terlilit pinjaman, terlilit hutang yang sangat besar. Apalagi kita terlilit hutang kepada rentenir. Ini yang bahaya, teman-teman. Jadi hal ini yang harus kita waspadai sebelum meminjam kepada bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi kita harus benar-benar memanajemen uang yang kita pinjam ke lembaga keuangan. Oke. Jadi apa sih pengertian tentang terlilit pinjaman? Jadi terlilit pinjaman itu adalah sebuah kondisi ya ketika seseorang tidak mampu membayar cicilan utang secara lancar. Jadi kalau kita cek di OJK, maka kredit skor kita itu merah, resiko sangat tinggi. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan bunga yang menumpuk ya, dan juga utang semakin besar. Jadi yang biasanya hutang itu sudah lunas, maka dengan kredit macet atau one prestasi itu, maka hutang kita akan semakin besar. Karena ya juga tergantung apa yang digunakan, maksudnya akad apa yang digunakan oleh perbankan tersebut. Nah itu ya. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri seseorang itu terlilit hutang. Ya, ciri-cirinya itu bagaimana? Jadi, yang pertama, mengandalkan pinjaman untuk membayar pinjaman sebelumnya. Jadi, gali lubang, tutup lubang. Ini teman-teman yang nantinya akan membuat hutang teman-teman itu semakin menumpuk. Contohnya, kita contohkan. Kita meminjam di Shopee Pay ya, Shopee pinjam itu 3 juta dengan bunga 3.300.000 untuk pengembaliannya. Nah, namun pada ketika sudah jatuh tempo, kita tidak sanggup membayar 3.300.000, maka kita pinjamlah di Akulaku 3.300.000 untuk membayar pinjaman yang ada di mana Shopee pinjam. Yang di Akulaku tidak bisa melunasinya 3.300.000 dengan bunga 3.600.000, maka pinjam lagi. Akhirnya bertambah terus. Nah itu. Kemudian yang nomor 2 adalah pendapatan bulanan kita habis hanya untuk bayar cicilan. Pendapatan kita atau gaji kita sebagai karyawan adalah 2.300.000 dan cicilan kita selama per bulan itu adalah 2.300.000. Kita makan apa, kawan? Jadi itu adalah ciri-ciri seseorang itu terlilit hutang. Kemudian menunggak pembayaran lebih dari 1 bulan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tunggakan hutang selama 1 bulan itu yang berakibat fatal terhadap bunga-bunga yang menumpuk di setelahnya. Kemudian dikejar-kejar penagih hutang. Ini biasanya teman-teman kita juga salah satunya sering ya didatangi oleh debt collector, kemudian didatangi oleh para penagih-penagih hutang. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak bisa menabung atau memenuhi kebutuhan dasar. Kita sudah tidak bisa menabung, kita sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, malah kita harus membayar cicilan yang begitu besar. Waspada teman-teman. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya apa kita terlilit pinjaman itu? Yang pertama yaitu dengan gaya hidup. Gaya hidup konsumtif, yaitu belanja berbelian foya-foya dengan foya-foya. Kita menggunakan pinjaman dengan foya-foya ya. Jadi kita biasanya gunakan pinjaman itu hasil digunakan untuk usaha, kita digunakan untuk pergi ke mall, jalan-jalan dan lain semacamnya. Jadi perkecil gaya hidup karena kebutuhan hidup sangat besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurangnya literasi keuangan, kurangnya pemahaman kita di dalam memanajemen keuangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan yang tidak tetap atau menurun.
penghasilan kita yang tidak tetap ataupun menurun, jangan coba-coba mengambil pinjaman di perbankan karena itu adalah risiko yang sangat besar. Yang selanjutnya adalah tertipu. Nah, ini hal yang biasa, yang lumrah kita ditipu di pinjaman online, ditipu oleh orang lain dan semacamnya, atau ditipu oleh rekan bisnis, rekan usaha kita, maka ya kita itu adalah kendala-kendala alam. Kemudian dampaknya terlilit pinjaman itu apa dampaknya? Yang pertama dampaknya adalah finansial, kebangkrutan, kehilangan aset, ya kan? Kemudian psikologis, yaitu stres, depresi, konflik keluarga. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh. Apalagi kita yang sudah memiliki istri, memiliki keluarga, memiliki anak, maka dampaknya juga kepada keluarga kita. Kemudian dampaknya juga adalah pada sosial, kehilangan kepercayaan dan dijauhi oleh lingkungan. Jadi kepercayaan masyarakat kepada kita, karena kita itu sering didatangi oleh para debt collector itu. Jadi kehilangan kepercayaan kepada kita dan dijauhi oleh masyarakat. Ya, jadi yang selanjutnya yaitu hukum. Dampak terlilit pinjaman itu adalah bisa juga berdampak dengan hukum. Bisa resiko digugat secara perdata ataupun disita, yaitu melalui jalur pengadilan. Part terakhir yaitu solusi jika kita terlilit pinjaman. Apa solusinya? Yang pertama yaitu buatlah daftar utang. Prioritas pembayaran kita terhadap utang itu. Kita buat daftar, kita punya pinjaman kemana saja. Kita daftar, semuanya kita daftar. Setelah itu total keseluruhan, dan mana prioritas pembayaran yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Jadi kurangi gaya hidup. Ya, itu gaya hidupnya kita kurangi. Kemudian carilah penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan semacam kita buka planning usaha, bisnis, ya, kita membuka usaha, membuka bisnis. Kemudian negosiasi terhadap pinjaman yang kita miliki. Contohnya kita memiliki pinjaman di Bank BRI, maka kita datang ke kantor BRI, kita negosiasi ulang cicilan kita dengan memberikan pinjaman ulang. Maksudnya itu biasanya bahasanya itu rescheduling, ya, di reschedule ulang. Jadi pinjaman kita di reschedule ulang. Itu bisa. Kemudian gunakan jasa konsultan keuangan. Kalau kita ingin cepat selesai, biasanya ada jasa konsultan keuangan. Dan hindari menambah hutang baru. Ini teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang sekarang lagi di masa ditagih-tagih oleh pinjol ataupun lagi terlilit hutang, ya, jangan pernah kita itu stres di dalam menghadapi sebuah masalah. Karena setiap masalah yang diberikan kepada kita, Allah itu sudah menyesuaikan sesuai dengan porsinya. Pasti kita mampu menyelesaikannya. Asalkan kita terbuka terhadap keluarga, kita mencari solusi secara bersama-sama, mencari solusi kepada orang lain, nasihat kepada orang lain, dan juga kita harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita telah perbuat. Jadi itu, jangan sampai kita hidup di dunia meninggalkan hutang, karena di akhirat kelak kita akan dipersulit nanti jalannya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian segera selesai terhadap masalah keuangannya. Salam sukses dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.